Sore semuanya, perkenalkan nama saya Mila Carmela Mendrova, NIM 1840576. Saya di sini merupakan mahasiswa STIY Sultan Agung, jurusan akuntansi semester 6. Kali ini saya akan membahas mengenai kasus PT Megasari Makmur. Rentang waktu. Pada tahun 1996, PT Megasari Makmur memproduksi obat nyamuk bermerek HIT. Kemudian pada tahun 2003, PT Megasari mendapat teguran dari Deptan. Namun, pada tahun 2004 sampai 2006, PT Megasari masih terus memproduksi HIT 2,1A mencapai 2,9 juta mg dan HIT 17 liter sebanyak 4 juta mg. Kemudian, pada tahun 2006, PT Megasari mencabut seluruh obat anti nyamuk HIT dinyatakan ditarik dari peredaran karena penggunaan zat aktif proposur dan diklorvos. Diklorvos atau DDVP merupakan zat turunan klorin yang memang telah dilarang dipakai selama puluhan tahun di seluruh dunia. Menurut klarifikasi oleh WHO, zat ini termasuk racun kelas 1, yakni berdaya racun paling tinggi. Efeknya pada kesehatan dapat merusak saraf, mengganggu pernafasan, jantung, sistem reproduksi, dan memicu kanker. Zat aktif ini sudah dilarang di seluruh dunia termasuk Indonesia. Berdasarkan kategori WHO, proposur termasuk kelas 2, yaitu tergolong moderately hazardous atau racun kelas menengah. Walaupun keberadaannya masih ditolerir, tetapi zat ini juga sangat berbahaya karena dapat menurunkan aktivitas enzim yang berperan pada saraf transmisi dan berpengaruh buruk pada hati dan sistem reproduksi. Di luar negeri, zat ini telah dilarang, namun di Indonesia belum. Untuk itu, konsumen harus lebih cermat memperhatikan apakah zat aktif ini masih berada di produk anti nyamuk. Jikapun ada, perhatikan kadar zat aktif dan bandingkan dengan produk lain. Efek samping dari penggunaan anti nyamuk tersebut berupa gangguan kesehatan manusia seperti keracunan terhadap darah, gangguan syaraf, gangguan pernapasan, gangguan terhadap sel tubuh, kanker hati, dan kanker lambung. Lembaga Bantuan Hukum Kesehatan melaporkan PT Megasari Makmur ke Kepolisian Metropolitan Jakarta Raya pada tanggal 11 Juni 2006. Di sini korbannya merupakan seorang pembantu rumah tangga yang mengalami pusing, mual, dan muntah akibat keracunan setelah menghirup udara yang baru saja disemprotkan obat anti nyamuk HIT tersebut. Penyelesaian masalah yang dilakukan PT Megasari Makmur dan tindakan pemerintah pihak produsen menyanggupi untuk menarik semua produk HIT yang telah dipasarkan. Jika dilihat, menurut Undang-Undang Dasar, PT Megasari Makmur sudah melanggar beberapa pasal, yaitu pasal 4, hak konsumen, terdapat pada ayat 1, di mana hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang ataupun jasa. Kemudian ayat 3, hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa. Pasal 7, kewajiban pelaku usaha, di mana pada ayat 2 memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. Pasal 8 ayat 1, pelaku usaha dilarang memproduksi atau memperdagangkan barang atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang disyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 4, pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat 1 dan 2 dilarang memperdagangkan barang dan jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.
Kemudian, pada pasal 19 ayat 1, pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atau kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Kemudian pada ayat 2, ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian pada ayat 3, pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 hari setelah tanggal transaksi. Menurut pasal tersebut, PT Megasari harus memberikan ganti rugi kepada konsumen karena telah merugikan para konsumen. Kerugian yang dialami oleh PT Megasari sendiri merupakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, PT Megasari terancam sanksi berupa denda sebesar 2 miliar rupiah dan atau kurungan penjara 5 tahun. Cara penyelesaian masalah etis. 1. Menetapkan objektif. Yang melakukan analisis data adalah Departemen Pertanian, dalam hal ini Komisi Pestisida. 2. Amati situasinya. Identifikasi permasalahannya. PT Megasari Makmur tidak hanya melakukan tindakan penipuan, namun membahayakan nyawa para konsumen dan mengabaikan peringatan yang dikirimkan Deptan pada tahun 2003. Kemudian, lanjutannya. Nomor 3, analisis permasalahannya menggunakan pendekatan standar moral termodifikasi. Apakah memberikan manfaat bersih untuk masyarakat? Iya, karena masyarakat lebih berhati-hati dalam menggunakan anti nyamuk yang tidak mengandung bahan berbahaya. Apakah adil bagi semua pemangku kepentingan? Adil, karena pihak perusahaan mendapat denda dan hukuman dari perbuatan yang mereka lakukan, dan masyarakat mendapat kompensasi. Apakah tindakan yang dilakukan benar? Tidak benar, karena telah merugikan banyak masyarakat dan menyebabkan berbagai penyakit bagi para konsumen, serta merugikan para investor. Apakah hal ini menunjukkan kebajikan yang diharapkan oleh para pemangku adat? PT Megasari Makmur menerima sanksi sebesar 2 miliar dan terancam hukuman penjara 5 tahun, serta produk ditarik dari pasaran. Nomor 4, tentukan penyebab masalah. PT Megasari lebih mementingkan keuntungan tanpa memikirkan adanya efek samping bagi konsumen karena bahan yang digunakan lebih terjangkau dan mengabaikan kejujuran. Kelima, tetapkan tujuannya. Perusahaan bersedia menarik seluruh produk dari pasaran dan mengganti komposisi obat nyamuk tersebut menggunakan bahan yang aman, serta perusahaan bersedia menanggung kerugian. Jelajahi pilihannya beberapa alternatif. Solusi setelah kasus PT Megasari Makmur mengajukan izin baru untuk memperbaiki proses produksi anti nyamuk bermerek HIT aerosol baru dengan formula yang telah disempurnakan dan tanpa bahan kimia berbahaya. Penarikan barang yang sudah beredar di masyarakat, kemudian adanya penerapan good corporate governance dan manajemen risiko, penerapan sikap kejujuran, dan lebih peka terhadap kesehatan masyarakat ataupun konsumen. Kemudian nomor 7, putuskan solusi terbaik. Solusi yang terbaik adalah PT Megasari Makmur melakukan penarikan anti nyamuk yang mengandung bahan berbahaya, kemudian mengajukan izin baru
untuk memperbaiki proses produksi anti nyamuk bermerek HIT aerosol baru dengan formula yang telah disempurnakan dan tanpa bahan kimia berbahaya. 8. Rencanakan dan implementasikan solusinya. PT Megasari Makmur seharusnya lebih memperhatikan kesehatan para konsumen daripada menekan biaya produksi dengan cara menggunakan bahan berbahaya. PT Megasari Makmur seharusnya lebih mementingkan sikap kejujuran agar rasa kepercayaan masyarakat pada PT tersebut tidak hilang. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebih saya ucapkan terima kasih.